warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Selamat Bu. siang, Bu. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kelas Ibu hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang Ibu masuk ke kelas 10 mesin ya. Nah, ini untuk jam keempat ya. Jadi kita masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia menyusun teks anekdot. Nah, sebelum pembelajaran dimulai ke pembelajaran inti, marilah kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik dan ilmu yang Ibu berikan dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Untuk ketua kelasnya, Rima boleh dipimpin doa? Ya, teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Rima atas pimpinan untuk berdoanya. Nah, ya, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 4.6 kompetensi dasarnya, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Indikator pencapaiannya 4.6.1 menceritakan kembali isi teks anekdot. 4.6.2 menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian pada orang banyak ya atau perilaku seorang tokoh publik. Yang ketiganya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode model pembelajaran project based learning, peserta didik mengidentifikasi struktur teks anekdot, mengenal berbagai pola penyajian anekdot, menganalisis kebahasan teks anekdot, menceritakan kembali isi teks anekdot, dan menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik secara tepat dengan mandiri, kreatif, kerjasama kritis, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebelum Ibu ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran dulu. Apakah kelas ini semuanya masuk? Hadir, Bu, semuanya, Bu. Hadir Hadir, Bu. semua? Ya, Lengkap, terima Bu. kasih ya. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya, 12 orang, 10 mesin. Nah, untuk selanjutnya, untuk motivasi dari Ibu yaitu belajarlah ya dengan baik untuk hari ini ya. Dikarenakan itu akan menjadi cerminan kita di masa depan bahwa kita itu kelak di masa depan itu harus seperti ini, belajar dan terus belajar. Nah, peserta didik semuanya yaitu sebelum kita ke pembelajaran ini, kita akan mengulas dulu apa yang telah kita sampaikan pada sebelumnya, yaitu kita sebelumnya itu sudah menganalisis ya, menganalisis teks anekdot. Nah, sebelum ke menyusun teks anekdot, Ibu akan lihat dulu antusias dari peserta. Kalau Ibu bilang hai, kalian bilang hello ya, semangat semuanya. Semangat, Bu. Ya, Semangat, Bu. kelihatannya semua ngantuk ya. Ini sudah mau jam istirahat kedua soalnya, jadi sudah agak lapar kembali ya. Ya, Iya, sebelum Bu. ke videonya, melihat video, coba Ibu cek dulu antusiasnya. Halo. Hai. 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 Hai, Ibu. Nah, kalau Ibu bilang hai, hello ya, kebalikannya. Hello. Hai. Hai. Hello. Halo. Hai. Halo. Masih ada suaranya ya, alhamdulillah. Nah, untuk sekarang coba cermati tayangan video ini dulu ya. Terdengar suaranya tidak? Tidak, Bu. Ya. Tidak, Bu. Ya, kalau tidak coba lihat saja, amati gambar atau tayangan videonya. Di sana ada kata-kata.
Nah, itu merupakan video yang Ibu tayangkan. Coba sekarang siapa yang bisa menceritakan kembali video yang sudah Ibu tayangkan barusan? Saya, Bu. Oh, boleh Vera, silahkan. Jadi video tadi itu menceritakan bahwa ada percakapan guru dan murid ketika seorang guru menanya siapa proklamator Indonesia, lalu muridnya menjawab Insinyur Soekarno. Tetapi murid tersebut hanya asal menjawab dan gurunya bilang betul sekali. Murid tersebut tidak merasa betul, tidak merasa benar karena kebenaran hanya milik Allah. Jadi intinya pernyataan murid tersebut itu namanya rendah hati, gitu Bu. Nah, betul sekali Vera. Coba tepuk tangan dulu untuk Vera ya. Ya, terima kasih Vera sudah memaparkan. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran untuk menceritakan kembali teks anekdot yang sudah kita lihat dari audio visual ataupun yang kita tulis ya. Nah, itu salah satu tujuan pembelajaran kita sudah capai hari ini. Nah, untuk selanjutnya coba Ibu tanyakan kembali apa jenis teks itu yang tadi video Ibu tayangkan? Teks apa? Anekdot, Semuanya Bu, apa? teks Ya, anekdot. betul sekali ya. Itu teks anekdot. Coba sekarang satu pertanyaan lagi tentang video yang tadi Ibu tayangkan. Apa unsur humor yang terdapat pada teks tersebut? Coba ada Saya, yang bisa Bu. menjawab. Oh, coba Fitria Bu. apa? Menurut saya, Ya. unsur humor yang terdapat pada teks anekdot tersebut itu ada di bagian kalimat penutup sebagai jawaban sang murid, yaitu dia menjawab tidak merasa benar dikarenakan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali Fitria. Terima kasih atas jawabannya. Nah, kalau Sama-sama, Ibu. teks anekdot itu benar sekali ya, itu cerita singkat yang lucu tetapi ada sedikit humornya. Tetapi kita harus bisa membedakan antara teks anekdot atau yang humor. Nah, Ibu ada perbedaannya nih, perbedaan anekdot dan humor. Pada aspeknya ya, ada dari peristiwanya. Kalau anekdot itu peristiwanya nyata, kalau humor itu hanya rekaan. Ini silahkan kalian bisa baca saja ya. Ini perbedaan antara anekdot dan humor. Takutnya nanti ketika kalian menyusun, kebanyakan yang humornya yang ada dalam menyusun teks anekdot. Nah, selanjutnya, hari ini Ibu akan masuk ke pembelajaran intinya, yaitu kita akan menyusun teks anekdot. Nah, bagian ini Ibu sudah membagi kelompok ya, kelompok diskusi untuk kalian nanti menyusun teks anekdot tersebut. Ibu sudah bagi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Agus, Siti Fitri, dan Novianti. Kelompok 2 yaitu Nepi, Kristini, dan Rima, dan Nunu. Dan kelompok 3 Resmika, Marwandi, dan Vera. Nah, setelah itu nanti kalian coba sekarang saja ya. Sekarang kalian bergabung dengan teman kalian. Bangkunya boleh didekatkan, membuat suatu lingkaran ya di bangkunya supaya kelihatan ini kelompok 1, 2, dan 3. Setelah kalian masuk ke kelompok kalian, nah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan bersama teman-teman kalian di satu kelompok kalian. Nah, ini kalian harus menyusun teks anekdot, tetapi Ibu akan memaparkan dulu metode yang Ibu gunakan ketika menyusun teks anekdot. Nah, Ibu gunakan metode TRIM. Apa itu TRIM? Nah, TRIM itu T-nya itu topik, yang R-nya itu riset, I-nya inovasi, dan M-nya matrik. Nah, ada 4 langkah dalam menyusun teks anekdot. Langkah pertama menentukan topik teks anekdot. Ketika kalian membuat suatu tulisan, maka tema itu harus digunakan untuk mendasar dalam ketika menulis. Nah, kalau di anekdot ada yang namanya topik. Topik itu ketika kita menulis, kita harus menentukan topik itu mau apa. Contohnya mau sosial topiknya, mau politik, mau itu tentang pendidikan, boleh semuanya ya. Nanti kita tentukan saja topiknya ya, agar dibatasi apa topik yang akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini. Nanti Ibu sudah sediakan 3 topik untuk kalian dengan teman kalian untuk menyusunnya. Yang kedua, ada langkah kedua yaitu merencanakan riset penelitian untuk mendukung ide. Ini merencanakan riset ini kalian nanti setelah adanya topik, kalian bisa mengeksplor ya
melihat di kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan topik yang kalian ambil itu apa. Seperti sosial, contohnya kalau topik yang kita ambil itu sosial, maka penelitian atau riset yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita lihat kehidupan sosial di masyarakat kita seperti apa, ya. Itu contohnya ketika penelitian, ya. Kalau langkah ketiga yaitu melakukan inovasi. Nah, kalian mulai mengekspor ya dalam penyusunan teks anekdot tersebut. Kata-katanya ataupun susunan dialognya, kalian berinovasi lah ya dengan kelompok kalian bagaimana cara penyusunan teks anekdot tersebut ya. Tetapi harus dengan ada kaidah kebahasaan maupun strukturnya ya. Nah, langkah keempat yaitu menulis cerita dengan matriks. Matriks ini berhubungan dengan kerangka ya. Jadi ketika kalian membuat teks anekdot, kerangka itu harus ada dulu, matriksnya harus ada dulu. Seperti matriksnya itu sudah ada kolom-kolom, nanti Ibu berikan di LKPD ya. Tetapi kerangka atau matriks teks anekdot ini kalian harus sesuaikan dengan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Bisa dipahami tentang langkah-langkah menyusun teks anekdot? Anak-anak? Bisa, Bu. Ya. Jadi nanti kalian akan menggunakan metode TRIM. Selanjutnya, nah ini hanya mengulas saja ya, kalau struktur teks anekdot itu ada 5 ya. Ada abstraksi, orientasi, krisis, koda, dan reaksi ya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan itu ada yang kalimatnya yang peristiwa masa lalu, kalimat retoris, konjungsi, kata kerja, ataupun kalimat perintah. Ya, ini hanya Ibu bahas saja sedikit-sedikit. Nah, ini ada LKPD-nya ya. Nanti kalian dengan teman-teman menyusun teks anekdot ini harus sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan ini. Ya, langkah-langkahnya itu dengan metode TRIM, tapi langkah-langkah pengerjaannya ada di LKPD ini. Ya, Ibu bagikan sekarang ya. Ini silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya, coba setelah Ibu berikan LKPD, kalian pilih salah satu topik untuk dijadikan teks anekdot yang utuh ya. Ini akan yang utuh untuk nanti kalian presentasikan. Untuk rangkanya nanti kalian tulis saja di lembar LKPD-nya, dan ketika sudah anekdot yang utuh kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Coba kelompok 1. Kelompok 1 itu tadi teh Agus ya, Agus sama siapa lagi ya? Saya, Bu. Iya, Agus Ya, coba tadi pilih mau kelompok 1 pilih topiknya tentang apa ya? Ya, mau tentang politik aja, Bu. Oh, siap. Ya, jadi tentang politik ya untuk kelompok 1. Ya, Bu. Kelompok 2 apa? Kelompok 2 status sosial, Bu. Ya, nanti kerjasama ya dengan temannya untuk menyusunnya. Kelompok 3. Kelompok 3 fasilitas publik, Bu. Ya, siap. Jadi sesuai ya, sudah sesuai dari sininya. Jadi politik, status sosial, dan fasilitas publik. Ini merupakan topiknya. Silahkan kalian gunakan untuk penyusunan teks laporan, penyusunan teks anekdotnya, maaf, dengan metode TRIM yang Ibu tadi jelaskan. Nah, untuk sekarang tugas kelompoknya, petunjuk pekerjaannya pada LKPD, silahkan langsung berdiskusi dengan temannya. Tidak ribut mengerjakannya. Silahkan dikerjakan ya dalam waktu yang Ibu sudah sediakan. Ketika ada ya siap. Ketika ada kendala ataupun kurang mengerti, boleh ditanyakan ke Ibu. Ibu sambil mengawasi semua kelompoknya 1, 2, 3 sambil Ibu memberikan penilaian untuk kalian. Nah, waktunya habis ya untuk kalian mengerjakan. Sudah siapkah untuk presentasi? Pekerjaannya sudah beres? Sudah, Bu. Ya, mantap sekali ya, sudah beres semuanya. Nah, sekarang waktunya kalian presentasi kelompok. Apakah ada yang ditanyakan dulu? Tidak ya? Sudah sepertinya sudah beres semua untuk mengerjakan presentasi kelompoknya. Yang pertama, sebagai urutan saja ya, 1, 2, 3. Kelompok 1 boleh mempresentasikan ya hasil pekerjaannya. Iya. Oh, Ya, ini saya nih dulu. hasil kelompok 1 yang sudah di scanner ya, sudah di scan dan dimasukkan ke PowerPoint. Silahkan untuk kelompok 1 boleh menayangkan. Ya, jadi di kelompok kami mengambil tema itu tentang politik
Di sini judulnya baju termahal. Di sini ada tokohnya Amar dan Amir. Nah, Amir ternyata banyak politisi di negara kita yang sudah kaya raya. Amir, kalau masalah itu aku juga sudah tahu, Mar. Saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok mahal baju tahanan KPK? Sembari bingung. Selanjutnya Amar, iyalah coba saja kamu pikir. Seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu, baru bisa memakai baju tersebut. Oh, maksud kamu gitu toh. Baru ngerti aku. Nah itu. Nah makna dalam teks yang sudah kelompok kami buat ini, cerita anekdot ini itu membahas mengenai sindiran terhadap para politisi yang melakukan tindakan korupsi. Oh iya, ya. Itu Bu. Ya, sudah Pak Agus. Ya, sangat bagus sekali ya teks anekdotnya. Ini tentang topiknya tentang politik. Ya, terima kasih Agus. Coba kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya ya. Terima kasih. Coba ada tanggapan dari kelompok lain untuk menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok 1. Saya Bu, perwakilan dari kelompok 2 ingin menanggapi. Iya, siap. Silahkan Nevi. Kasihan kalau Ya, nggak ada yang menurut saya kalau nggak ada anekdotnya antusias. sudah baik Bu, teks Ya, kasihan anekdotnya. yang aku mau udah Namun, kemarin. gambaran strukturnya Mah, tidak tampil Bu, Nah, ini tidak mah yang kelompok 2. belum ada gitu Bu. Oh Ini mah iya, iya jadi Ibu. kuat Seperti itu. Ya. Terima Kan kasih. ditugas Vera nanti tugasnya ini ya. Iya, iya Nevi, ya terima kasih atas tanggapannya. Nah, betul sekali ya di kelompok 1 ini strukturnya belum kelihatan nih mana. Coba nanti diperbaiki ulang untuk strukturnya yang mana ya, Agus ya dan kawan-kawan. Ya, Baik Bu, nanti saya akan perbaiki Bu. ya itu harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya, harus ada struktur maupun kaidahnya. Selanjutnya kelompok 2 silahkan untuk memaparkan hasil presentasinya. Oh ini nih sudah kelihatan ya, sudah di scanner. Iya, untuk kelompok 2 ini teks anekdotnya tentang status sosial Bu, judulnya penjual kue yang hebat. Saya langsung ke analisisnya Bu, atau Ya, strukturnya aja boleh kalau strukturnya sudah, ya. saja. Untuk strukturnya abstraksinya ada di paragraf 2, orientasinya ada di paragraf 1, krisis di paragraf 2, reaksi paragraf 2, kode di paragraf 3. Dan makna yang terkandung dari anekdot ini yaitu makna tersirat dari teks anekdot yang kelompok saya ambil adalah ketidakseimbangan kondisi ekonomi dalam masyarakat sosial. Hal ini bisa kamu ketahui bahwa anak-anak dari karakter nenek harus terus berjualan kue juga. Maka dari itu, kamu harus bisa belajar lebih giat dan menjadi seseorang yang bermanfaat, sehingga bisa membantu orang yang lebih membutuhkan. Ya, Itu, terima kasih untuk kelompok 2 yang ya. sudah memaparkan. Ya, tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 2. Terima kasih sudah memaparkan. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, sepertinya tidak ada ya. Kemungkinan kelompok 2 sudah baik, sudah ada strukturnya maupun kebahasannya maupun maknanya yang sudah ada dalam teks anekdotnya. Coba sekarang kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan untuk kelompok 3. Resmika ya, kalau Resmika dan kawan-kawannya. Ya Bu, diwakili oleh saya Bu. Ya, siap. Kami dari kelompok 3 ini membuat teks anekdot yang mengkritik fasilitas. Ya, bisa dibaca ini anekdotnya. Oh iya ya. Judulnya kantin. Lalu saya dan anggota kelompok lainnya itu menyelipkan kritik terhadap suatu hal, yaitu kantin sekolah yang dianggap terlalu kecil, Bu. Pada teks ini terlihat Gulman mengungkapkan sindiran dengan menyamakan sekolah dengan sebuah petakan. Itu Bu. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan presentasinya. Ya, kemungkinan tidak ada tanggapannya. Ini sudah baik sekali, udah ada struktur maupun kebahasaannya seperti kelompok 2. Nah, Ibu kesimpulan saja dari ketiga kelompok ini sudah baik, sudah menampilkan presentasinya, yaitu membuat menyusun teks anekdot dengan sesuai dengan struktur dan kebahasaan dari teks anekdot tersebut. Jadi kita bisa refleksikan bahwa teks anekdot itu kita kreasikan dengan topik apapun sangat baik ya. Intinya seperti itu. Coba ada yang
menanggapi dari pembelajaran awal sampai akhir kita belajar tentang apa ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oh, coba Vera. Kita dapat tadi kita menyusun teks anekdot dengan menemukan makna dalam teks anekdot tersebut, Bu. Oh iya, betul sekali Vera. Terima kasih. Ya, selanjutnya boleh siapa lagi? Saya, Bu. Iya, Fitria, bagaimana? Jadi menurut saya dari pembelajaran yang telah kita lakukan, saya merasakan mudah dan menyenangkan pada saat menyusun teks anekdot dengan metode TRIM ini, Bu, memudahkan saya dalam menyusun teks anekdot seperti itu, Bu. Ya, baik, terima kasih Fitria. Ya, kita tepuk tangan untuk semuanya ya. Ya, kalian semua sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan sangat baik sekali. Ibu simpulkan saja bahwa kegiatan hari ini yaitu menyusun teks anekdot ini merupakan hasil berkreasi dalam pembuatan teks sehingga penyusunan teks anekdot dapat digunakan sebagai pengalaman siswa dalam berkreativitas saat proses pembelajaran. Nah, mungkin itu pembelajaran dari Ibu tentang kegiatan hari ini. Tujuan pembelajaran menyusun, menciptakan teks anekdot sudah baik sekali di kelas ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu ingatkan kembali nanti minggu depan kita akan belajar ke teks berikutnya yaitu teks hikayat. Ya, jadi siapkan semangat kalian, siapkan alat-alat nanti yang akan Ibu berikan kepada kalian sebelum pembelajaran. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali ya. Coba KM ada atau lagi ke kamar mandi? KM-nya Rima ya? Iya, Bu. Oh iya, coba dipimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini ya. Ya. Baik, Ibu Guru dan teman-teman lainnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima atas kasih, Bu ya Rini. KM yang sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.